Ketegangan akibat sengketa perbatasan India dan Cina kembali terjadi. Sedikitnya 2 insiden bentrokan antara tentara India dan Cina terjadi dalam seminggu terakhir. Sementara kawasan perbatasan yang disengketakan India dan Cina terbagi menjadi 3 sektor besar, yakni sektor timur, tengah, dan barat. Sektor timur terdiri dari seluruh area terluar perbatasan. Sektor tengah terdiri dari kawasan perbatasan yang melewati Tibet, Kashmir, Punjab, dan Nepal, Tibet Utara, Pradesh. Sementara sektor barat meliputi kawasan perbatasan yang melewati Aksai Chin yang diklaim India sebagai bagian dari Ladakh dan Tiongkok sebagai bagian dari Xinjiang. Sengketa perbatasan dimulai sejak tahun 1954 ketika Tiongkok mengklaim wilayah Barahoti dan memprotes keberadaan pasukan India di wilayah tersebut. India memprotes atas klaim tersebut karena telah melanggar perjanjian Pancel. Isi perjanjian tersebut mengandung 5 prinsip, yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak campur tangan urusan internal, kesetaraan dan keuntungan bersama serta koeksistensi perdamaian. Sengketa di wilayah Barahoti berlanjut hingga tahun 1956 dengan ekspansi klaim Tiongkok meluas ke Tunjunla dan Hubsan. Pemimpin kedua negara Zhou Enlai dan Nehru bertemu untuk melakukan kesepakatan tidak menurunkan pasukan militer di area perbatasan. Namun pada tahun 1958 ekspansi Tiongkok mulai meluas ke area Ladakh, Kashmir dengan membuat bangunan permanen dan semi permanen. Aksi klaim juga berlanjut ke wilayah Ladakh dan Sangkamala di Uttar Pradesh dengan membangun pos jaga. Pada tahun 1959 Tiongkok mulai melanggar perjanjian Pancel dan berdampak pada klaim 4.000 mil dari teritorial India oleh Tiongkok. Tiongkok mulai memaksa tentara India untuk mundur dari beberapa wilayah perbatasan seperti Injeman, Longju, dan Ladakh. Pemerintah Tiongkok menolak garis perbatasan tradisional yang dibentuk ketika masa imperialis Inggris pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1961. Keduanya melakukan negosiasi di 3 tempat berbeda, yakni Peking, New Delhi, serta Rangoon, dan menghasilkan publikasi atas garis perbatasan resmi. Namun Tiongkok kembali melanggar dan memperluas ekspansi hingga wilayah Chemakarpola. Pertempuran besar pada tanggal 20 sampai 21 September 1962 menjadi puncak konflik dan sekaligus menghentikan aksi klaim sementara serta memulai hubungan diplomasi secara resmi. Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara setuju untuk melakukan negosiasi sesuai dengan alur politik dan prinsip yang jelas untuk mencari keadilan dan solusi yang tepat dan solusi yang dapat diterima. Perkembangan hubungan bilateral antara dua negara besar di Asia ini dapat lebih mengatur situasi geopolitik kawasan. Terdapat 3 tahap proses diplomasi kawasan perbatasan dengan 1 dekade setiap tahapnya. Pertama, pada tahun 1980 dengan momentum Perdana Menteri India Rajiv Gandhi mengunjungi Cina pada Desember tahun 1988. Kedua, tahun 1990 dengan momentum tes nuklir India pada tahun 1998, dan terakhir dengan momentum Presiden India Pratibha Patil mengunjungi Cina guna memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Cina-India pada Mei tahun 2010. Terdapat 8 kali pertemuan untuk negosiasi antara tahun 1981 hingga tahun 1988 yang secara keseluruhan perbincangan lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian sengketa. Tiongkok menerima penawaran India untuk menyelesaikan secara bertahap dengan sistem sektor per sektor. Sistem ini dinilai India lebih efektif dengan mengutamakan sektor yang paling mudah, yakni sektor timur. Namun pada tahap akhir negosiasi tahun 1988, Tiongkok justru menunjukkan klaim kembali atas sektor timur. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Tiongkok pada kesempatan yang telah dibuat. Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 telah dilakukan Joint Working Group antara delegasi kedua negara untuk merancang instrumen membantu stabilitas kawasan Line of Actual Control. Tahap pembentukan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2003 ketika perwakilan khusus tiap negara datang untuk memimpin ronde spesial representative meeting. Hal ini merupakan langkah positif kedua negara untuk memperjelas langkah diplomasi yang dilakukan. Pada April tahun 2005 telah dilakukan penandatanganan sebuah kesepakatan yang mengatur tentang parameter politik dan prinsip dasar penyelesaian sengketa perbatasan. Kesepakatan ini berisi 10 pedoman yang merupakan dasar dari pola pengaturan perbatasan
perbatasan secara damai dan cara menyelesaikannya. 5 prinsip dasar yang tertulis dalam perjanjian Pansel menjadi basis dari perjanjian ini yang mewakili kepentingan kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga merupakan penekanan komitmen melaksanakan perjanjian yang ditandatangani tahun 1993 tentang pemeliharaan perdamaian dan ketenangan di sepanjang Land of Actual Control di wilayah perbatasan India-Cina, serta perjanjian tahun 1996 tentang langkah-langkah membangun keyakinan di lapangan militer di sepanjang jalur pengendalian aktual. Sejak kesepakatan ini terbentuk, hubungan diplomasi Tiongkok-India meningkat signifikan. Pada tahun yang sama, menandatangani perjanjian Strategic Partnership for Peace and Prosperity. Berlanjut pada tahun 2006, dideklarasikan sebagai Sino-Indian Friendship Year dan tahun 2007 sebagai Year of Friendship. Selain itu, dalam ranah sengketa perbatasan, wilayah Natuna dibuka kembali pada tanggal 4 Juli tahun 2006 setelah 44 tahun ditutup. Perdagangan antar dua negara juga meningkat pada tahun 2008 mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya tahun 1991 hanya 260 juta dolar Amerika. Kesepakatan yang sudah terjalin ternyata tidak berjalan lama dengan munculnya konflik baru di kawasan perbatasan. Pada tahun 2009, Tiongkok memprotes kedatangan Perdana Menteri India Manmohan Singh ke Arunachal Pradesh karena termasuk wilayah sengketa. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2010, kedua negara sama-sama menolak kunjungan dari perwakilan negara. Melihat keadaan ini, Tiongkok mengusulkan kembali rencana kesepakatan pada tahun 2013 tentang Border Defense Cooperation Agreement. Kesepakatan ini merupakan penekanan terhadap perjanjian tahun 1996 dan tahun 2005. Selain itu, kesepakatan ini dibentuk untuk memperjelas skema definisi Land of Actual Control yang berbeda antara Tiongkok ataupun India. Perundingan yang telah dilaksanakan sejak parameter politik dan prinsip panduan penyelesaian pertanyaan batas Tiongkok-India ditandatangani pada tahun 2005 ternyata tidak efektif. Sengketa di kawasan perbatasan masih terus terjadi, bahkan kedua negara masih tegas dengan prinsipnya masing-masing. Peristiwa Doklam Standoff pada tanggal 28 Agustus tahun 2017 menjadi momentum penanda kebuntuan usaha diplomasi sengketa perbatasan oleh kedua negara. Klaim Tiongkok atas Doklam berdasar pada Konvensi Kolkata tahun 1890 antara Tiongkok dengan Britain. Sementara posisi India merupakan sekutu dari Bhutan yang didasari pada A New Friendship Treaty pada tahun 2007. Bhutan meminta bantuan India untuk memandu proses diplomatik dengan Tiongkok. Doklam Standoff ditandai dengan mundurnya tentara Tiongkok dan India di kawasan perbatasan Doklam. Peristiwa ini dimulai dengan perlawanan tentara India atas masuknya tentara Tiongkok People Liberation Army di kawasan perbatasan Doklam untuk membangun jalan di kawasan tersebut. Aksi protes tidak hanya dilakukan oleh India namun juga oleh Bhutan. Negara mempunyai hak teritorial atas Doklam. Kemudian keadaan diperparah ketika Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis peta yang menggambarkan Doklam merupakan bagian dari kedaulatan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok mengeluarkan berbagai dokumen yang disebarkan ke media internasional, termasuk tuduhan bahwa India menggunakan Bhutan sebagai dalih intervensi diplomatik serta menyebarkan stereotip bahwa India merupakan ancaman bagi Bhutan. Kebuntuan diplomasi antara Tiongkok dan India semakin parah seiring dengan masuknya angkatan militer di kawasan Doklam. Aksi saling ancam hingga adu kekuatan militer terjadi antara kedua negara di kawasan perbatasan. Tiongkok memaksa mundur tentara India untuk keluar dari wilayah sengketa. Begitupun sebaliknya. Keadaan ini kemudian mengalami kebuntuan pada tanggal 28 Agustus tahun 2017 dan kedua negara sepakat menarik mundur militer dari kawasan tersebut untuk memulai kembali proses negosiasi secara damai.